Dari mana Ibu? Dari mana? Jauh. Dari mana? Tinggalnya di sini kita Karangtengah. Oh, tinggal di Karangtengah. Ini tadi dari mana Bapak Ibu? Alamatnya Ah, aslinya ah. dari ini Pemalang. Oh, Pemalang. Ini tadi baru dari Pemalang. Enggak dari dengerin polisinya ngobrol sama suaminya ibu ini tuh kayak ih, gimana sih bergetar gitu loh suaranya. Ih. Ya, ini yang soleh, ya, ya, udah, tegak, sholat, ya. Aduh, ini tuh jadi Jadi ini tuh video viral yang dulu viral karena ya jadi nangis kan. Hai Sobat NTMC Channel, welcome back to Polistory bersama saya Bribtu Rizka. Hayo, siapa dari kalian yang buka media sosial lain saat nonton tayangan video ini? Itu merupakan hal yang wajar untuk saat ini karena memang media sosial ini bikin kita jadi candu banget. Scroll aplikasi-aplikasi media sosial, Instagram, Twitter, TikTok, atau sebagainya. Nih ya, berdasarkan penelitian media asal Inggris dan Hootsuite, Digital 2021, The Latest Insight into the State of Digital yang terbit di bulan Februari ini, berisikan riset mengenai pola pemakaian media sosial di beberapa negara termasuk di Indonesia tercinta ini. Dan tahu apa hasilnya? Rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 14 menit untuk mengakses media sosial dari total jumlah populasi manusia di Indonesia. Sekitar 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosial sebanyak 170 juta jiwa. Banyak banget itu. Oke, ini di atas setengah dari total warga Indonesia atau sekitar 61%. Kebayang nggak sih? Di Indonesia itu pengguna media sosialnya sebanyak apa? Kalau berita yang kita terima itu ternyata ternyata beritanya itu nggak valid dan belum terkonfirmasi kebenarannya. Dampaknya tuh pasti luar biasa dikarenakan masyarakat kita yang terlalu percaya dengan berita di media sosial. Kalian tahu, bad news is a good news. Itu makanya kenapa kita tuh harus cari terlebih dahulu kebenaran tentang berita-berita yang tersebar di media sosial. Oke, sekarang kita nggak perlu bahas-bahas masalah oknum-oknum yang begitu lagi. Mari kita refresh kembali rekan-rekan kita yang berprestasi dan viral pada masanya. Oke, mari kita putar. Inilah jembatan Kapuas 2, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat yang nyaris terjadi tabrakan beruntun antara truk bermuatan barang dengan sejumlah sepeda motor dan mobil pada hari Jumat petang. Namun kecelakaan dapat dihindari berkat aksi heroik Ibda Tatang yang menggunakan sepeda motor dinasnya menghentikan laju truk kontainer yang mengalami remblong tersebut. Nah, kejadian ini terjadi di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kuburaya. Bapak polisi yang bernama Ibda Tatang ini dengan idenya yang luar biasa mengganjal truk yang sedang mogok serta mengalami remblong dengan menggunakan motor dinasnya. Wah, salut banget kita terhadap Pak Tatang dari Kapuas. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk polisi-polisi lain di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Ada artikel nih dengan judul Sosok Polantas Jujur Aibtu Jailani Anti Uang Damai yang pernah mendapatkan tilang 2.400 pelanggar selama 1 tahun. Nah, jadi kisahnya itu seperti ini. Bapak ini melihat ada mobil yang menerobos lampu merah. Si pengemudi langsung menyodorkan uang
50.000 tanpa ragu-ragu. Pak Jailani ini langsung menolak dengan tegas. Tapi justru si bapak ini menyodorkan kartu tanda pengenal suatu lembaga kenegaraan. Beliau melakukan tugasnya dengan baik tanpa memandang siapa yang melakukan pelanggaran hukum. Pak Ibtu Jailani sampai mendapatkan penghargaan dari Kapolda Jawa Timur atas kejujurannya ketika melaksanakan tugas. Wah, keren sekali Pak Jailani ini, polisi yang jujur dan selalu menjalankan tugas dengan amanah. Oke, kita akan lanjut ke kisah viral selanjutnya. Lanjut. Kita mencoba agak sedikit buru-buru karena mengantar saudaraku yang akan melahirkan. Dari mana Ibu? Dari mana? Jauh. Dari mana? Tinggalnya di sini kita Karangtengah. Oh, tinggal di Karangtengah. Ini tadi dari mana Bapak Ibu? Alamatnya, Ah, aslinya ah, ah. dari ini Pemalang. Oh, Pemalang. Ini tadi baru dari Pemalang. Enggak dari Dengerin polisinya ngobrol sama suaminya ibu ini tuh kayak gimana sih, bergetar gitu loh suaranya. Ih, nggak kebayang pas di posisi itu. Kita lanjutin dulu sebentar. Dari sini rencananya mau pulang. Oh, mau pulang. Mau iya, lahiran Terus Ibu di- merasa udah mau terasa mulai kapan itu tadi? Mulai kapan Ibu ini tadi? mulai rasa-rasa sih ini dari kemarin. Kanan. Kemarinnya, Pak. Iya. Oh, dari kemarin. Terus ini tadi dipaksain pulang gitu ya? Minta pulang sih. Oke, ya udah. Moga ini tinggal deket ya. Tinggal sabar Ibu ya, sabar ya Bu ya. Wah, ini yang nonton aja tuh berasa ikut deg-degan mau lahiran. Jadi para suami dan calon bapak ini kebayang nggak sih paniknya itu seperti apa ketika istri kalian mau melahirkan? Itu tuh dalam kondisi kalian itu mau pulang untuk melahirkan di kampung gitu loh. Pasti panik banget. Jadi ini tuh kejadian di Tol Meruya, di mana busnya ini minggir ketika suaminya berteriak kalau istrinya akan melahirkan. Seketika si bapak suami dengan sigapnya turun untuk minta tolong. Dan kebetulan ada bapak polisi yang sedang patroli, akhirnya mintalah bapak ini untuk mengantarkan istrinya ke rumah sakit. Dan bener aja, 3 menit setelah diantarkan ke rumah sakit, ibu ini langsung melahirkan. Wah, lega, panik, semua bercampur jadi satu di sini. Ini ada video ketika si ibu sudah melahirkan dedek bayi yang gemoy ini ketika di rumah sakit. Kita lihat dulu, oke? Membantu seorang ibu yang hendak melahirkan di Tol Jor, Jakarta Barat pada Kamis lalu. Kompol Purwanta yang merupakan Kanit Lantas Polsek Taman Sari berhasil membawa seorang ibu bernama Eki Dini Monika dan suaminya Zainal menerobos kemacetan panjang akibat adanya 2 truk yang terlibat kecelakaan. Menurut Zainal, dirinya berencana membawa sang istri untuk melahirkan di kampung halaman di Pemalang, Jawa Tengah. Namun saat di dalam bus, sang istri kesakitan karena hendak melahirkan. Dirinya pun memberanikan diri memberhentikan mobil polisi lalu lintas yang sedang berpatroli dan meminta diantarkan ke rumah sakit terdekat. Dan dengan sigap kepolisian menerobos kemacetan. Melihat momen kelahiran sang anak yang dibantu oleh petugas kepolisian, Zainal pun memberi nama sang anak dengan nama Muhammad Perwira Sambodo. Wah, keren banget. Ini tuh bener-bener momen haru. Pokoknya campur-campur deh. Saya sendiri yang nonton rasanya bangga. Dan orang tua si anak memberikan nama anaknya itu Muhammad Perwira Sambodo. Ini tuh keren banget sih. Dan kita juga harus mengapresiasi kerja keras dari Pak Kompol Purwanta ini ketika dengan sigap menerobos jalanan yang macet karena kecelakaan lalu lintas. Dan Bapak Purwanta ini mendapatkan apresiasi dari Dirlantas Polda Metro Jaya serta dari masyarakat Indonesia. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk polisi-polisi lalu lintas di seluruh Indonesia. Semangat di sini ya. Kembali juga ya. Ya. Allah, ini ibu kamu ya. Kamu
kejadian yang soleh. Ya, ini yang soleh. Ya, ya, udah, tegak, sholat. Ya. Silakan. Aduh, ini tuh jadi Jadi ini tuh video viral yang dulu viral karena ya jadi nangis kan. Karena ada anak, dia tuh sejak anak ini tuh umurnya 10 tahun ya. Jadi sejak umur 6 tahun, anak ini udah jadi yatim piatu. Si adik ini tuh emang nyamperin gitu ke pos. Dan di tengah jalan pas mereka itu pas mereka itu nganterin si adek, bener-bener dibeliin baju buat bekal nanti di pondok gitu kan. Di pondok, terus dibeliin makan. Jadi memang jarak dari Polres Biren ke Takengon ini tuh jauh banget. Kira-kira 102 km. Dan waktu tempuh tuh kira-kira 2 jam 45 menit lah, hampir 3 jam. Ya kebayang dong kalau misalkan anak 10 tahun jalan ke sana, nggak tahu jalan, nggak tahu mau naik apa, kayak ya kasihan banget gitu loh. Dan dia berniat untuk ke pondok pesantren karena dia nggak punya siapa-siapa. Ya pasti siapa sih yang sampai hati gitu ngelihat kayak gini nggak sih? Jadi kita benar-benar mengapresiasi anggota dari Polres Biren ini. Kita juga mengucapkan terima kasih karena sudah peduli dan menolong si adek untuk sampai ke sana gitu. Ini benar-benar video yang haru sih. Bahkan kita nggak ada di tempat kejadian, tapi kita tuh bisa ngerasain gitu gimana emosi yang ada di sana. Oke, sahabat NTMC Channel, itu tadi beberapa video viral dan kejadian viral yang pernah ada gitu di dalam instansi Polri, dan tentunya menginspirasi untuk kita, untuk masyarakat lain, untuk lebih peduli dengan sesama dan bijak dalam menanggapi berita-berita di media sosial ini. Semoga tayangan tadi bermanfaat dan juga bisa menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Namun, apabila Sobat NTMC Channel mempunyai pendapat lain tentang apa yang saya sampaikan, mari kita berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. Demikian saya Bribtu Rizka, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.